Nomor 26. Tulislah dua suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini. Nah, ada A dan B. Yang A 2, 5, 10, 17, 26, titik-titik. Kemudian B 2, 8, 18, 32, 50, titik-titik. Kita bahas satu persatu untuk yang A dulu. Ya. Kita tulis lagi barisan bilangannya. Suku pertamanya 2, kemudian suku keduanya 5, kemudian 10, 17, 26, dan titik-titik karena disuruh menentukan dua suku berikutnya. Kemudian kita cek urutan bilangannya, loncatan bilangan. 2 menjadi 5, 5 menjadi 10, 10 menjadi 17, 17 menjadi 26, 26, dan seterusnya menjadi berapa. Kita cek faktornya, 2 menjadi 5, itu kenapa? Karena ditambah 3. Kemudian 5 menjadi 10, ternyata ditambah 5. 10 menjadi 17, ditambah 7, 17 menjadi 26, ditambah 9. Nah, kita cek penambahan urutan bilangannya ini. Pertama ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9, berarti tambah 2, 2 terus. Berarti setelah ditambah 9, berarti 26 ini ditambah 11. Ditambah 11 berapa nilai 26? Tentunya 37. Nah, setelah ditambah 11, otomatis tambah 2 lagi, berarti ditambah 13. Hasilnya 37 ditambah 13. Hasilnya adalah 50. Berarti untuk yang A, ya, dua suku berikutnya, 2, 5, 10, 17, 26 adalah 37 dan 50. Ya, ini. Nah, kemudian bahas yang B. Sama prosesnya, kita tulis dulu urutan bilangannya, kita analisis, ya. Nah, 2 menjadi 8 ditambah 6, 8 menjadi 18 ditambah 10, 10 menjadi 32 ditambah 14, 32 menjadi 50 ditambah 18. Kita lihat urutan penambahannya, loncat-loncatnya angka, ya. Ditambah 6, ditambah 10, ditambah 14, ditambah 18. Oh, berarti tambah 4 lagi, tambah 4 lagi. Berarti setelah ditambah 14, ditambah 22. Berarti 50 ditambah 22, hasilnya adalah 72. Setelah ditambah 22, berarti ditambah 4 lagi 22-nya. Berarti ditambah 26. 72 ditambah 26, hasilnya adalah 98. Maka untuk yang B, dua suku berikutnya adalah 72 dan 98. Itu untuk pembahasan nomor 26. Nomor 27. Dari barisan aritmetika diketahui U1 sama dengan 5, U4 sama dengan 29, berapa nilai U14? Rumus suku ke N atau formula daripada UN pada barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N kurangi 1 kali B. Nah, berarti kalau suku ke-14 nanti, kalau mau mencari berarti pakai rumus A plus 14 kurangi 1 kali B. Nah, di sini kebetulan A itu sudah ada. A itu kan sama saja dengan U1. Ya, di sini. Kemudian kita tinggal mencari nilai B. Mencari nilai B itu kita melalui U4 yang nilainya sama dengan 29. Ya. U4 sama dengan 29. Nah, U4 sama dengan 29. Kalau kita masukkan ke dalam rumus UN-nya, berarti menjadi A plus N kurangi 1 kali B sama dengan 29. Tinggal N-nya diganti 4. Berarti 5 ditambah 4 kurangi 1 kali B sama dengan 29. 5 ini kan nilainya A atau suku pertama. Nih. Kemudian N-nya diganti 4. Berarti 4 kurangi 1 kali B. Nah, 5 ditambah 3B sama dengan 29. 3B berarti 4 dikurangi 1 kan 3 kali B berarti 3B. 5 ditambah 3B sama dengan 29. Berarti 3B sama dengan 29 dikurangi 5. 3B sama dengan 24. Maka nilai B-nya ketemu. 24 dibagi 3, nilainya 8. Nah, dari sini B-nya sudah ketemu, A-nya juga sudah ada. Tinggal kita mencari suku ke-14 dari rumus yang sudah ditentukan tadi. Bahwa U14 sama dengan A plus 14 dikurangi 1 kali B. Maka suku ke-14 sama dengan 5 ditambah 14 kurangi 1 kali 8. Nilainya sama dengan 5 ditambah 13 kali 8. Berapa 13 kali 8? Ya, maka U14 sama dengan 5 ditambah 104. 104 ditambah 5, nilainya adalah 109. Berarti nilai suku ke-14 atau U14 nilainya adalah 109. Itu untuk jawaban nomor 27. Nomor 28. Tentukan berapa satuan 2 segi 4 dengan titik sudut. Ya, A 2,1, B 2,4, C 5,4, D 5,1. Nah, berarti kita harus menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan daripada
titik A, B, C, D ini, sehingga kita bisa menentukan gambarnya, kemudian luasnya. Nah, ini titik koordinat 2 untuk X ya. Ini titik 1 di sini, ini titik 0. Nah, maka titik A ketemu 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. Nah, ini titik A. Kemudian titik B 2,4. Nah, kita tentukan titiknya dulu. Nah, ini titik 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, titik 4. 2-nya di sini berarti 2,4 di sini, berarti B-nya di sini. Nah, 2,4. Sedangkan titik C-nya adalah 5,4, X-nya 5, maka X-nya yang 5. Nah, X-nya 5 di sini, 0,4 sudah ada. Oke, ini titik koordinat C. Kemudian titik koordinat D 5,1. Nah, di sini. Nah, setelah titik-titik ini ketemu, kita hubungkan untuk lebih jelasnya bangunnya seperti apa. Nah, ini sudah dihubungkan A, B, C, D. Bangun apa? Kita lihat ya, bangun segi 4. Sini kan tertulis segi 4. Nah, untuk menentukan luasnya, ya, luas segi 4 ABCD ini kita hitung kotaknya. Kotaknya ada berapa? Ya, untuk panjang dan lebarnya. Ini untuk yang pertama adalah panjang kali lebar. Rumus daripada segi 4 kita tidak mengetahui apakah itu persegi atau persegi panjang, yang penting segi 4 boleh sisi kali sisi, boleh panjang kali lebar. AD, nah AD ini ada 3 kotak, atau kalau dihitung garisnya titiknya 0, 1, 2, 3 ya. Ada 3 ya, 0, 1, 2, 3, ada 3 kotak. AD, kemudian DC ada berapa kotak? 3 juga, kita hitung 0, 1, 2, 3. Nah, ada 3 berarti 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? Nilainya tentunya 9. Bukan 9 cm persegi atau 9 meter persegi, karena di sini tidak ada satuan. Berarti 9 satuan luas. Jadi luas segi 4 yang terbentuk ya dari nomor 28 sesuai dengan titik-titik yang sudah ditentukan tadi, itu luasnya adalah 9 satuan luas. Itu untuk nomor 28. Nomor 29, diketahui persegi panjang ABCD dengan A negatif 3,2, B 3,2, dan D negatif 3,3. Tentukan koordinat titik C. Nah, di sini berarti ada titik yang hilang. Kan tetapi di sini sudah ada petunjuk bahwa ABCD itu nanti adalah persegi panjang bentuknya. Maka kita tentukan titik-titik ini, kemudian kita mencari titik yang belum diketahui. Nah, kita pakai koordinat kartesius lagi. Pertama titik A, ya. Titik A di mana? Negatif 3,2. Nah, ini negatif 3, kemudian Y-nya 2. Nah, 2 berarti ini titik A di sini. Kemudian titik B 3,2. 3, 2-nya sudah ada. Ini titik B. Kemudian titik D negatif 3 ya, 3. Nah, ini berarti titik D di sini. Kemudian kita hubungkan ya, atau mencari, karena ini bentuknya katanya persegi panjang, maka titik C-nya di mana? Nah, ini ada A dihubungkan dengan B. Nah, C-nya kemana ini setelah ini? Tentunya di sini ya. Berarti C-nya ada di sini, di 3,3. Oke, berarti koordinat C sudah ketemu, yaitu titik 3,3. Itu untuk nomor 29. Nomor 30, diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5. Tentukan nilai fx min 1. Oke, di sini rumus fungsinya sudah ada, ya, rumus fungsi utamanya sudah ada, akan tetapi minta fx min 1. Berarti kita tentukan dulu rumus aslinya. Fx yang ada di soal ini 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5. Nah, bagaimana kalau fx min 1? Ya tinggal x-nya diganti x min 1, berarti fx min 1. Nah, x yang ini ya, itu diganti dengan x min 1. Berarti 3 kali x min 1 dikuadratkan, karena di sini minta kuadrat. Kemudian dikurangi 2 kali x min 1, kemudian ditambah 5. Berarti fx min 1 sama dengan 3 kali, nah ini x min 1 kalau dikuadratkan, berarti kan x min 1 kali x min 1. Rumusnya adalah kalau A dikurangi B dikuadratkan, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi 2AB, kemudian ditambah B kuadrat. Berarti depan dikuadratkan, berarti 1, berarti tetap 1 kalau dikuadratkan. X kuadrat dikurangi 2x, nah dikurangi 2x, kemudian ditambah 1. Itu hasil dari x min 1 dikuadratkan. Kemudian dikurangi 2 kali x, berarti min 2 kali x, min 2x. Kemudian min 2 kali min 1, berarti positif 2. Selanjutnya ditambah 5. Nah, dari sini fx min 1 sama dengan, ini kan masih ada di dalam kurung, maka harus dikalikan dengan yang di luar kurung, yaitu 3. Berarti 3 kali x kuadrat menjadi 3x kuadrat. Kemudian 3 kali min 2x, berarti min 6x. Kemudian 3 juga kali 1, yaitu positif 3. Kemudian dikurangi 2x, ditambah 2, kemudian ditambah 5. Sehingga menjadi fx min 1 sama dengan 3x kuadrat. Nah, di sini ya, x kuadratnya hanya ada 1 di sini, nilainya 3, berarti 3x kuadrat. Kemudian x ini, di sini juga ada x, maka ini dioperasikan. Caranya adalah min 6
dikurangi 2. Ya, min 6x dikurangi 2x menjadi min 8x. Kemudian 3 ini ditambah 5. Kemudian ditambah 2. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 5, 10. Berarti positif 10. Sehingga fx min 1 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 10. Maka untuk nilai daripada fungsi fx dikurangi 1 adalah 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 10. Itu untuk nomor 3.